Sira Gajah Mada Pati Amangkubumi, Sira Gajah Mada, lamun huus kalah Nusantara isun Amukti Palapa, lamun kalah Ring Gurun, Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Palembang, Tumasik, samana isun Amukti Palapa. Amukti Palapa. Setelah peristiwa pemberontakan Rakuti, tewasnya dia Halayuda hingga ditinggalkannya Alastarik sebagai Wilwatikta awal karena dianggap telah tercemar oleh berbagai pemberontakan, terutama pemberontakan Dharmaputra pimpinan Rakuti tahun 1319 Masehi. Krimaharaja Jayanagara enggan untuk meneruskan pemerintahannya di Alastarik, sehingga selama menunggu selesainya Kedaton di Antawulan yang menurut prasasti Sidateka Tuhan Nyaru tahun 1323 Masehi, keluarga raja diduga tinggal di daerah utara Sungai Brantas yang belum diketahui lokasi pastinya. Baru setelah selesai Kedaton baru di Antawulan mereka menempatinya di Antawulan, sementara Kedaton yang lama tetap dimulaikan karena disitulah awal mula penobatan raja pertama Wilwatikta, Krimaharaja Kertarajasa Jayawardhana. Sementara itu karena imbas tingkah laku dan kebijakan pemerintahannya yang kurang baik, akhirnya pada tahun 1328 Masehi Krimaharaja Jayanagara mangkat karena diberikan dibunuh oleh tabib Ratanca. Ratanca yang juga merupakan salah satu anggota Dharmaputra dendam kepada Prabu Jayanagara karena pernah melecehkan istrinya. Demikian desas-desusnya beredar di kalangan Kedaton. Ketika Prabu Jayanagara sakit keras karena suatu penyakit, maka Ratanca selaku tabib istana melakukan operasi pengangkatan penyakit. Pada saat itulah dia menusuk raja hingga tewas. Seketika Bekel Mada yang mengetahuinya segera mengambil tindakan dengan menusuk Ratanca dengan kerisnya hingga tewas. Namun menurut sebagian peneliti sejarah, Mada sengaja membiarkan Ratanca membunuh raja karena tidak suka dengan tindakan-tindakan semena-semena raja selama ini. Kemudian untuk menutupi konspirasi ini, Mada langsung membunuh Ratanca. Dengan kematian Krimaharaja Jayanagara ini, permaisuri Krimaharaja Kertarajasa Jayawardhana yang masih hidup yaitu Gayatri Sri Rajapatni yang berhak meneruskan tahta. Tetapi karena Gayatri Sri Rajapatni sudah menjadi bihuni Buddha, maka beliau mewakilkannya kepada putrinya, yaitu Putri Jayawijaya Tunggadewi untuk menjadi ratu di Wilwatikta. Sri Gitarja atau lebih dikenal Tribuana Wijaya Tunggadewi ditabalkan menjadi ratu Wilwatikta. Empu Mada diangkat menjadi patih di Daha, sementara posisi Mahapatih dalam beberapa sumber disebutkan di jabat Aryatada. Siapakah Aryatada ini belum bisa dipastikan, mungkin bisa Empu Wahana atau malah dia Halayuda. Naiknya Tribuana Wijaya Tunggadewi ke tahta disambut beberapa pemberontakan di wilayah timur, seperti Sadeng dan Keta. Timbulnya pemberontakan tersebut akibat buruknya pemerintahan sebelumnya. Untuk menumpas pemberontakan ini Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi memimpin langsung pasukan Wilwatikta didampingi para pembesar, seperti Pangeran Adityawarman, Empu Mada dan beberapa anggota Dharmaputra yang masih hidup seperti Rawedeng, Rayuyu. Singkat cerita penumpasan pemberontakan di wilayah timur ini berhasil, walau sempat terjadi ketegangan antara Rawedeng, Rayuyu dengan Mada karena Rabanyak, Rayuyu dan pasukannya menyerang musuh lebih dulu tanpa koordinasi lebih dulu dengan Tribuana Wijaya Tunggadewi maupun Empu Mada dan Adityawarman. Akibatnya serangan ini mengalami kegagalan. Setelah kembali ke Antawulan, Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi mengadakan pertemuan agung di Kedaton di hadapan para pembesar kerajaan. Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi mengangkat Mada menjadi Rakrian Mahapati Amangkubumi Wilwatikta. Tentu saja keputusan ini membuat gempar hadirin yang hadir. Banyak di antara pembesar yang berbisik-bisik tentang keputusan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi ini. Empu Mada yang ditunjuk sang ratu ini segera berdiri di halaman istana lalu mengucapkan Amukti Palapa yang isinya bahwa Empu Mada tidak akan berhenti berpuasa sebelum bisa menyatukan daerah-daerah di seluruh Nusantara di bawah Panji-Panji Wilwatikta. Tentu saja mendengar Amukti Palapa ini hadirin menjadi gempar. Banyak mereka yang menertawakannya, salah satunya Rawedeng dan Rayuyu. Salah satu anggota Dharmaputra ini bahkan menghina dan mengolok-olok Empu Mada. Menurut mereka apa yang diucapkan Empu Mada itu hanya angan-angan kosong belaka. Bahkan tempat-tempat yang disebutkan dalam Amukti Palapanya itu saja Mada tidak tahu. Bahkan Rawedeng dan Rayuyu menantang Empu Mada untuk bertarung sampai mati, untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Atas kekacauan ini Empu Mada segera minta izin pada Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk melayani tantangan Rawedeng dan Rayuyu bertarung hingga mati. Empu Mada segera bertarung menghadapi Rawedeng dan Rayuyu di halaman istana disaksikan para pembesar, tanda dan para adipati. Empu Mada dengan tangkas mampu menghadapi serangan-serangan dua tokoh Dharmaputra itu.
namun ternyata ketangkasan mereka tidak mampu mengalahkan Empu Mada, hingga keduanya mati olehnya.